Halo semuanya, saya Muhammad Tamar Zayan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kawasan Timur Tengah menguasai sumber minyak utama dunia. Sekitar 2/3 cadangan terbukti minyak global dan hampir 45% produksi minyak dunia. Kawasan ini memasok 70 hingga 80% kebutuhan energi di beberapa negara maju. Sehingga aliran minyak bebas dan stabil dari kawasan ini adalah persoalan hidup dan mati bagi ekonomi dunia. Tingginya ketergantungan global pada minyak Timur Tengah mendorong negara-negara besar untuk menganggap wilayah ini sebagai harta karun strategis. Dalam konteks itu, persaingan penguasaan dan distribusi minyak kerap menimbulkan konflik berkepanjangan. Sebagai contoh, konflik Iran dan Irak pada tahun 1980 sampai dengan 1988 dan Perang Teluk pada 1990 hingga 1991 sebagian dipicu oleh sengketa minyak. Misalnya, sengketa selatan Shatt al-Arab dan pencaplokan Kuwait. Kondisi geografis yang memusatkan ladang minyak di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Iran, dan berbagai negara Timur Tengah lainnya, menyebabkan konflik tersebut melibatkan banyak aktor regional. Selain itu, aktor luar kawasan seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina kerap terlibat karena kepentingan energi mereka. Kita masuk ke studi kasus pertama, yaitu invasi Irak ke Kuwait pada 1990. Salah satu contoh klasik konflik minyak adalah invasi Irak ke Kuwait pada Agustus 1990 yang memicu Perang Teluk 1991. Dari sisi motivasi, Saddam Hussein menuding Kuwait melanggar kuota produksi minyak OPEC dengan memompa melebihi jatah, sehingga hal ini merusak ekonomi Irak yang masih kacau pasca perang Iran-Irak. Saddam Hussein juga meyakini skema tersebut merupakan bagian dari campur tangan Amerika Serikat dalam menguasai minyak teluk. Selain alasan ekonomi, Irak berambisi menambah akses pelabuhan untuk ekspor minyak. Pada 2 Agustus 1990, Irak menginvasi Kuwait dengan dalih memperluas pantai, termasuk 2 pulau Warbah dan Bubian, demi melancarkan perdagangan minyak. Dalam perspektif rezim Irak, menguasai ladang minyak Kuwait atau outlet laut Teluk Persia akan memperkuat posisinya di kawasan. Konflik ini tentu melibatkan aktor luar kawasan. Amerika Serikat dan koalisi internasional membentuk aliansi militer yang terdiri dari 43 negara lainnya untuk melindungi pasokan minyak global dan menegakkan kedaulatan Kuwait. Perang Teluk mencerminkan bagaimana persaingan minyak antara negara penghasil, yang pada kasus ini merupakan Irak dan Kuwait, dipicu oleh kepentingan eksternal. Saddam Hussein menilai AS mendukung overproduksi minyak Kuwait untuk melemahkan Irak, sementara Amerika Serikat memimpin upaya militer untuk menguasai Irak demi stabilitas pasar minyak dunia. Kita akan masuk ke studi kasus yang kedua, yakni konflik Suriah dan perebutan sumber energi. Dalam konflik Suriah yang berlalu sejak 2011, minyak juga menjadi elemen penting meski tidak selalu disorot. Sebagian besar ladang minyak dan gas Suriah berada di timur negara itu, khususnya di provinsi Aleppo dan Hasakah. Wilayah timur ini sebagian besar dikuasai oleh milisi Kurdi YPG, yang dimana merupakan sekutu AS dalam melawan perang ISIS. Sedangkan pemerintahan Suriah yang baru pasca Assad berusaha merebut kembali ladang-ladang tersebut. Sengketa penguasaan ladang minyak ini
menjadi faktor penting dalam konflik internal dan negosiasi politik. Sebagai contoh, pengambil alihan wilayah timur laut oleh Kurdi dengan sokongan AS memicu ketegangan antara rezim baru Suriah dan Amerika Serikat, serta penolakan Turki yang menganggap YPG sebagai kelompok teroris. Banyak anggota regional terlibat. Qatar dan Arab Saudi berjanji memasok bahan bakar untuk membantu rehabilitasi Suriah agar bisa memulihkan sektor energi. Perusahaan-perusahaan Turki seperti TPAO diproyeksikan berperan dalam eksplorasi pasca konflik. Secara ringkas, perebutan ladang minyak dan gas Suriah memperlihatkan dinamika regional. Rezim Suriah, Kurdi, Turki, Amerika Serikat, serta negara Arab Teluk saling menghitung kekuatan dalam mengamankan akses sumber daya energi. Secara keseluruhan, minyak membentuk struktur kepentingan banyak negara. Negara-negara penghasil minyak di kawasan seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain-lain memiliki peran utama. Pendapatan minyak mendanai anggaran negara dan militer, serta menjadi instrumen geopolitik. Misalnya persaingan Saudi dan Iran yang sebagian didasari dominasi di pasar energi regional dan dunia. Berdasarkan analisis, konflik di Timur Tengah mencakup tipologi perebutan sumber minyak. Sebagai contoh, peran Irak dan Iran adalah dampak langsung perebutan kembali Selat Said al-Arab yang kaya minyak. Irak ingin melepas dari akses laut terbatas, sementara Iran mempertahankan wilayah perairannya setelah ditemukan ladang minyak di Abadan. Begitu pula persaingan intrawilayah Teluk Syiah dan Sunni, misalnya konflik Suriah dan Yaman, yang dimana itu seringkali terhubung dengan kepentingan energi atau pendapatan negara. Di luar kawasan, kekuatan besar global juga terlibat karena faktor minyak. Amerika Serikat, misalnya, memandang stabilitas aliran minyak Timur Tengah sebagai kepentingan nasional sejak era Presiden Carter pada tahun 1970-an. Rand Corporation mencatat lokasi dan minyak gas Timur Tengah telah mendorong beberapa kekaisaran untuk menganggap wilayah ini sebagai hadiah yang harus direbut. Amerika Serikat telah berulang kali campur tangan militer dengan motivasi stabilisasi pasar minyak. Contohnya, operasi militer melawan Irak pada tahun 1990 hingga 1991 dan invasi pada tahun 2003. Rusia juga berkepentingan. Selain mendukung rezim sekutu Assad di Suriah, Rusia bersaing untuk mempengaruhi energi di Timur Tengah, misalnya melalui kontrak ekstraksi dan penjualan senjata negara ke negara kaya minyak. Tiongkok secara bertahap mendekat ke Timur Tengah dengan investasi besar-besaran dalam proyek energi dan pengamanan pasokan jangka panjang. Misalnya investasi Cina di Iran dengan imbalan minyak bertarif rendah untuk 25 tahun, serta kesepakatan dengan Arab Saudi. Secara ringkas, aktor eksternal melihat Timur Tengah sebagai pusat energi dunia. Ketidakstabilan di kawasan ini akan langsung berdampak pada harga dan ketersediaan minyak global sehingga menyulut respon internasional. Minyak bumi adalah faktor terpenting yang memicu dan memperpanjang krisis di Timur Tengah. Akses dan kontrol terhadap sumber daya minyak di dalam wilayah
misalnya perbatasan Irak dan Kuwait, atau penguasaan ladang Suriah, membangkitkan konflik antar negara dan kelompok bersenjata. Di samping itu, ketergantungan luas dunia terhadap minyak Timur Tengah mendorong intervensi kekuatan global, sehingga konflik lokal cepat menjadi krisis internasional. Dalam 2 studi kasus yang sebelumnya dijelaskan, terlihat bagaimana perbedaan kepentingan minyak menjadi katalisator konflik. Saddam Hussein memicu perang Teluk untuk melindungi pendapatan minyak Irak, sementara penguasaan ladang minyak Suriah menjadi bagian dari persaingan politik yang melibatkan Turki, Amerika Serikat, dan sekutu Teluk. Dengan demikian, analisis menyeluruh menunjukkan bahwa dinamika minyak adalah salah satu penyebab utama krisis kawasan Timur Tengah, baik krisis yang mengoyak negara-negara di dalamnya maupun melibatkan aktor global.